지도 않을 것이라는 데 대해 내외에 선포하고 여러 가지 실천적 조치들을 취해. Wow! Akhirnya Presiden Korea Utara muncul dan klarifikasi Kim Jong-un usai dituduh menggunakan skuad timnas U23 di ajang Piala Asia U17 tahun 2025. Kim Jong-un malah ngomong begini di hadapan publik. Simak penjelasan detailnya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Wow, Erick Thohir siap all out demi timnas U17 Indonesia, bukan main. Piala Dunia U17 2025 di Qatar bakal jadi ajang pembuktian paling gila sepanjang sejarah sepak bola tanah air. Setelah ditumbangkan Korea Utara, kini Garuda muda siap balas dendam. Dengan persiapan yang bikin lawan gemetar. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Gila, kata-kata Matthew Baker. Ini sukses bikin netizen merinding satu Indonesia. Bukan kaleng-kaleng, ini mimpi yang akhirnya jadi nyata. Bintang masa depan timnas U17 Indonesia ungkap pesan penuh makna usai lolos ke Piala Dunia U17 2025, bikin hati bergetar. Simak semua penjelasannya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wow! Akhirnya Presiden Korea Utara muncul dan klarifikasi Kim Jong-un usai dituduh menggunakan skuad timnas U23 di ajang Piala Asia U17 tahun 2025. Kim Jong-un malah ngomong begini di hadapan publik. Simak penjelasan detailnya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Pertandingan terakhir timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara meninggalkan banyak tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena skor yang mencolok, tetapi juga mencuatnya rumor adanya kecurangan di pihak Korea Utara. Isu yang beredar yakni Korea Utara menurunkan skuad yang jauh dari batas maksimal usia untuk kelompok umur U17. Bahkan ada yang menyebutkan umur mereka setara dengan pemain U23. Yang menarik, kecurigaan ini tidak datang dari supporter Indonesia atau di negara-negara Asia Tenggara. Warganet dari Jepang, Korea, bahkan dari Australia menyoroti kejanggalan fisik pemain Korea Utara. Banyak yang heran karena tubuh pemain lawan terlihat jauh lebih besar dan matang secara fisik dibandingkan dengan tim-tim U17 lainnya. Penampilan mereka bahkan dinilai mirip dengan skuad timnas U23 tahun daripada remaja seusia mereka. Fenomena ini pun akhirnya menuai reaksi luas tidak sedikit yang menyerukan agar FIFA untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebenaran data pemain. Situasi ini menciptakan sorotan tajam terhadap transparansi dan keadilan dalam turnamen kelompok umur demi menjaga suportivitas. Di tengah ramainya isu kecurangan yang membayangi kemenangan besar Korea Utara atas timnas Indonesia dalam laga Piala Asia U17 tahun 2025. Publik dikejutkan dengan komentar pemimpin tertinggi di Korea Utara yakni Kim Jong-un saat ditanya tentang dugaan penggunaan skuad di luar batas usia. Dia dengan tenang menjawab, "Saya tidak tahu menau soal pemain sepak bola, lebih baik tanyakan langsung ke pelatihnya," tegasnya. Pernyataan ini sontak menimbulkan berbagai reaksi. Banyak yang menilai kalau Kim Jong-un menjaga jarak dengan masalah yang ada. Sementara yang lainnya menilai komentarnya itu seperti lepas tangan dan terkesan tidak mau bertanggung jawab atas masalah besar ini. Dugaan bahwa Korea Utara menggunakan pemain di luar usia yang diperbolehkan masih terus menjadi sorotan tajam dari masyarakat internasional. Supporter dari berbagai negara masih mempertanyakan skuad Korea Utara yang secara fisik jauh lebih matang daripada lawannya. Hal ini ditakutkan akan terjadi di laga berikutnya akan merugikan pihak lawan. Dalam situasi yang penuh tekanan ini,
FIFA dan AFC didesak untuk melakukan pengawasan terhadap tim dan para pemain. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terhadap keramaian publik soal kejanggalan dalam laga antara Timnas Indonesia U17 dengan Timnas Korea Utara. Isu mengenai kemungkinan adanya pemain yang melebihi batas usia terus menjadi pembahasan hangat di dalam pecinta sepak bola Indonesia. Menyikapi situasi ini, Erick menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius. Kami akan menelusuri secara mendalam terhadap masalah ini dan bekerja sama dengan FIFA agar semuanya menjadi jelas tegasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam melihat potensi pelanggaran dalam kompetisi internasional yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan. Erick juga meminta kepada masyarakat untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan dan berikan waktu kepada pihak-pihak terkait untuk bekerja sesuai prosedur. Meski Indonesia harus tersingkir dari turnamen, tapi Indonesia tetap ikut andil pada pentingnya menjaga keadilan dalam turnamen usia muda. Kejanggalan pada postur pemain lawan memang cukup mencolok dan wajar apabila publik menuntut penjelasan lebih lanjut. Harapan kini tertuju pada langkah tegas yang diambil oleh PSSI bersama FIFA dalam mengungkapkan kebenaran pada laga ini demi menjunjung fair play dalam sepak bola. Lantas, setujukah kamu kalau Korea Utara mendapatkan hukuman dan dibanet jika terbukti curang? Jika setuju, silahkan tulis setuju di kolom komentar. Wow, Erick Thohir siap all out demi Timnas U17 Indonesia bukan main. Piala Dunia U17 2025 di Qatar bakal jadi ajang pembuktian paling gila sepanjang sejarah sepak bola tanah air. Setelah ditumbangkan Korea Utara, kini Garuda muda siap balas dendam. Dengan persiapan yang bikin lawan gemetar. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar yang bikin jantung berdebar ini datang langsung dari pentas internasional. Timnas U17 Indonesia dipastikan akan kembali menggebrak panggung dunia lewat ajang Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November tahun depan. Namun kali ini, kisah mereka jauh berbeda dari edisi sebelumnya. Karena bukan lagi sebagai tuan rumah, melainkan lolos murni melalui jalur prestasi di Piala Asia U17 2025. Dalam perjuangan penuh darah dan keringat itu, skuad muda Garuda yang digembleng oleh pelatih Nova Arianto berhasil menembus babak perempat final, membuktikan bahwa mereka bukan sekadar penggembira di Asia. Walau langkah mereka harus terhenti oleh kekuatan Super Korea Utara dengan kekalahan telak 0-6, semangat mereka tak redup, justru membara lebih hebat dari sebelumnya. Nova Arianto tak tinggal diam. Dengan tekad sekeras baja, ia bersiap menyusun roadmap besar-besaran demi menciptakan revolusi kekuatan Timnas U17 jelang pesta akbar dunia nanti. Semua hasil evaluasi dari Piala Asia telah ia kantongi, dan kini ia siap menghadap PSSI untuk melaporkan segalanya demi menyusun langkah besar berikutnya. Nova yakin, dengan persiapan yang lebih matang dan progres yang signifikan dari para pemain, Timnas U17 akan tampil bukan hanya lebih siap, tapi lebih menakutkan. Sementara itu, sang nahoda utama sepak bola Indonesia, Erick Thohir, menyambut perjuangan anak-anak muda ini dengan kebanggaan yang membuncah. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam. Mereka siap habis-habisan mendukung agar Garuda Muda tidak hanya berangkat ke Qatar, tapi juga mengguncang dunia. Menurut Erick, pencapaian ini adalah bukti bahwa program yang mereka jalankan benar-benar membuahkan hasil nyata. Tahun 2023 kita lolos karena tuan rumah, tapi kali ini kita tunjukkan kualitas. Kita pantas ada di sana.
ujar Erik dengan penuh semangat. Ia menambahkan bahwa PSSI akan mempersiapkan skuad ini dengan lebih maksimal, baik secara teknis, taktik, maupun mental, demi mencetak sejarah baru bagi Indonesia di kancah sepak bola dunia. Inilah saatnya. Waktu untuk membuktikan bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi di langit Qatar dan membungkam dunia dengan semangat juang yang tak tergoyahkan. Siap-siap, dunia. Indonesia akan datang dengan kekuatan penuh. Berikan komentar kalian. Gila, kata-kata Matthew Baker. Ini sukses bikin netizen merinding satu Indonesia. Bukan kaleng-kaleng, ini mimpi yang akhirnya jadi nyata. Bintang masa depan Timnas U17 Indonesia ungkap pesan penuh makna usai lolos ke Piala Dunia U17 2025, bikin hati bergetar. Simak semua penjelasannya hingga selesai. Ledakan emosi dan haru menyeruak dari lapangan hijau Asia ketika Matthew Baker, bek muda tangguh Timnas U17 Indonesia, melontarkan kalimat penuh makna nan menggugah hati. Sebuah mimpi yang tidak lagi tertinggal di bantal. Ya, bukan mimpi biasa. Ini adalah mimpi seumur hidup. Mimpi anak bangsa yang kini menjelma jadi kenyataan luar biasa. Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi, bukan undangan atau keberuntungan semata. Bukan hanya sekadar prestasi, ini adalah sejarah yang tertulis dengan tinta emas di lembaran sepak bola Indonesia. Timnas U17 Indonesia dengan semangat tak tergoyahkan berhasil menumbangkan raksasa Asia, Korea Selatan, dengan skor tipis namun sangat bermakna, 1-0. Tak berhenti di sana, Garuda Muda kembali menunjukkan taringnya saat membekuk Yaman dengan skor gemilang 4-1 dan kemudian memantapkan dominasi dengan menaklukkan Afghanistan 2-0. Dengan 3 kemenangan epik beruntun, skuad asuhan Nova Arianto sukses menyegel tiket ke Piala Dunia, bahkan sebelum seluruh laga penyisihan selesai. Sebuah pencapaian luar nalar. Meski perjalanan mereka harus kandas di perempat final usai dilibas Korea Utara 0-6, semangat juang tak pernah mati. Mereka telah memberi bangsa ini harapan baru, sinar masa depan yang mulai menyala terang dari generasi emas muda. Setelah larangan ketat untuk menjauh dari media sosial selama turnamen, akhirnya para pemain diberi kebebasan kembali menyapa dunia maya. Matthew Baker, pemain Melbourne City FC U17 yang kini digadang-gadang jadi bek masa depan timnas senior, mengunggah momen bersejarah lewat deretan foto yang menggetarkan, dari aksinya melawan Korea Selatan hingga potret penuh kebanggaan bersama rekan-rekan satu tim. Tapi bukan fotonya yang bikin heboh, melainkan kata-kata yang ia tulis, ungkapannya yang sederhana, namun dalam itu langsung viral. Mimpi itu kini bukan lagi tertinggal di bantal, tulis Matthew. Kalimat itu tak ubahnya mantra kebangkitan, penegasan bahwa apa yang selama ini hanya jadi angan dan khayal, kini telah menjadi kenyataan yang nyata dan menggema. Tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh anak bangsa yang percaya bahwa Indonesia bisa bersaing, berprestasi, dan berdiri gagah di panggung dunia. Kini, Timnas U17 Indonesia bukan sekadar peserta. Mereka adalah simbol harapan. Mereka adalah kisah yang akan terus diceritakan. Dan Matthew Baker, dia bukan hanya pemain. Dia adalah suara dari mimpi yang kini sedang terwujud. Berikan komentar kalian. Wow, diputuskan tepat tadi malam FIFA.
akan menjatuhkan hukuman berat pada Presiden AFC karena skandal wasit Tajikistan di laga Indonesia versus Yaman U17 yang gegerkan dunia sepak bola. Banyak keputusan kontroversinya yang rugikan timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya. Sebuah drama besar meletus di dunia sepak bola setelah insiden kontroversial yang melibatkan wasit asal Tajikistan, Davlatov Abdullo, dalam pertandingan panas antara timnas Indonesia U17 melawan Yaman U17 di ajang Piala Asia U17 2025. Keputusan Abdullo yang mengejutkan dunia ini memicu kemarahan tak terhingga di kalangan pendukung Indonesia dan para pengamat sepak bola global. Walau timnas Indonesia meraih kemenangan spektakuler dengan skor 4-1 pada Senin malam, 7 April 2025, di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, satu keputusan wasit ini mengundang kontroversi luar biasa yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Puncak ketegangan terjadi pada menit ke-79 saat Kapten Yaman, Mohamed Wahib Al-Garash, melakukan pelanggaran brutal terhadap pemain Indonesia, padahal dia sudah menerima kartu kuning sebelumnya. Dengan logika yang dipertanyakan banyak orang, wasit hanya memberikan tendangan bebas tanpa memberikan kartu kuning kedua yang seharusnya mengusir Al-Garash dari lapangan. Keputusan ini memantik gelombang protes dari supporter Indonesia yang merasa dirugikan. Walaupun insiden ini mengaburkan sebagian sorotan, timnas Indonesia tetap melaju dengan gemilang, mengamankan kemenangan besar yang membuat mereka melangkah ke Piala Dunia U17 2025 di Arab Saudi. Dengan 2 kemenangan berturut-turut yang mengukuhkan posisi mereka di puncak grup C, Indonesia mengumpulkan total 6 poin, memastikan perjalanan mereka yang cemerlang ke babak berikutnya. Namun, di balik kemenangan tersebut, sorotan dunia tertuju pada Davlatov Abdullo, wasit berlisensi FIFA yang dikenal dengan kepemimpinan tegas dan sering dipercaya memimpin laga-laga besar. Ternyata, reputasinya kini tercoreng oleh keputusan yang amat meragukan ini. Netizen Indonesia yang sudah terlanjur kecewa, tak segan-segan menyerang keputusan tersebut di media sosial, membuat nama Abdullo makin jadi buah bibir. Tak hanya itu, beberapa analis sepak bola lokal juga menilai bahwa keputusan wasit itu sangat tidak konsisten dan berpotensi merugikan timnas Indonesia. Seakan menjadi bumbu penyedap, muncul kabar mengejutkan bahwa FIFA berencana untuk mengambil langkah tegas terhadap Presiden AFC, yang tidak akan tinggal diam melihat kejadian ini. Kontroversi ini semakin menghangatkan suhu persaingan di Piala Asia U17 dan menambah daftar panjang drama yang tak terduga dalam sepak bola internasional. Apakah akan ada hukuman berat yang menanti sang wasit dan apakah Indonesia akan jadi pihak yang terdampak dalam skandal ini? Berikan komentar kalian dengan keadaan ini. Bikin heboh, Evandra Florasta cium tangan wasit. Setelah timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Apakah ini tanda aksi kontroversial yang membuat semua orang terkejut? Simak reaksi netizen dan fakta mengejutkan di balik tindakan ini. Suatu momen penuh kejutan dan kehangatan baru saja menggemparkan jagat sepak bola Indonesia. Evandra Florasta, bintang muda timnas Indonesia U17, berhasil mencuri perhatian publik dengan aksi yang tak terduga setelah memastikan kemenangan telak atas Yaman dalam laga krusial di Piala Asia U17 2025. Setelah Garuda Asia menorehkan skor 4-1 yang mengantarkan mereka ke Piala Dunia U17 2025, Evandra, dengan penuh rasa hormat, menghampiri wasit yang memimpin pertandingan dan melakukan sebuah gestur yang membuat dunia maya riuh. Ia menciumnya tangan sang wasit,
lalu menyentuhkannya ke kening sebagai tanda penghormatan yang luar biasa. Aksi ini menjadi viral dalam sekejap, langsung mengundang gelombang komentar netizen yang memuji kebaikan hati pemain muda tersebut. Namun, di balik gemerlap kemenangan Indonesia yang membanggakan, banyak yang mempertanyakan apakah tindakan Evandra ini benar-benar hanya bentuk hormat atau ada maksud tersembunyi di baliknya. Netizen pun tak henti-hentinya mengungkapkan rasa kagum, meskipun ada yang merasa momen ini berbau kontroversial, mengingat pertandingan penuh ketegangan tersebut. Begitu juga dengan para analis yang menyebutkan bahwa sikap respek seperti ini harus menjadi teladan bagi generasi muda yang sedang meniti karier di dunia sepak bola. Bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tapi bagaimana menjaga etika dalam situasi apapun. Di luar aksi heroik Evandra, kemenangan meyakinkan Indonesia ini juga semakin mempertegas posisi mereka di puncak klasemen grup C dengan 6 poin sempurna dari 2 pertandingan, memastikan Garuda Asia melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Keberhasilan ini tidak hanya membawa Indonesia ke Piala Dunia U17 di Qatar 2025, tetapi juga menandai pencapaian bersejarah bagi timnas U17 yang membuktikan betapa pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia. Indonesia kini bergabung dengan Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan sebagai wakil Asia yang mengamankan tiket menuju turnamen bergengsi tersebut. Dan meskipun masih ada 1 laga lagi melawan Afghanistan, Garuda Asia sudah dipastikan tidak akan tergeser dari posisi 2 teratas, yang menjadikan perjuangan mereka semakin seru dan penuh ketegangan. Tak hanya di lapangan, keberhasilan timnas Indonesia U17 ini semakin menginspirasi dan menumbuhkan rasa percaya diri bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi bukti nyata dari kerja keras pelatih Nova Arianto yang terus berupaya mengembangkan bakat-bakat muda sepak bola di tanah air. Dengan keberhasilan ini, timnas muda Indonesia siap menghadapi tantangan lebih besar, namun tentunya juga dengan sorotan tinggi, apalagi setelah aksi kontroversial Evandra yang membuat semua orang bertanya-tanya. Berikan komentar kalian. Wow, pelatih Yaman dengan kesombongannya mengungkap alasan kekalahan telak 4-1 dari timnas U17 Indonesia, tapi dengan sombongnya, dia janji akan bantai Korea Selatan di pertandingan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan detailnya. Timnas Yaman harus menelan pil pahit setelah dipermalukan Indonesia dengan skor telak 4-1 dalam laga grup C Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada Senin kemarin. Meski begitu, pelatih kepala Yaman, Samer Saleh, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa skor tersebut tidak benar-benar mencerminkan kualitas permainan timnya. Menurut Saleh, Yaman sebenarnya terlambat untuk menemukan irama permainan mereka sejak menit pertama, namun begitu mereka menemukan ritme, performa mereka mulai membaik. Kami agak terlambat dalam memulai pertandingan, tetapi begitu kami menemukan ritme, tim menunjukkan kemampuan mereka dengan cukup baik, ujar Saleh dengan nada optimis. Namun, meski sempat bangkit di babak kedua dan hampir mencetak gol penyama kedudukan, Saleh tak bisa menutupi kekecewaannya karena beberapa peluang berharga justru terbuang sia-sia. Kami hampir menyamakan skor, tapi pemain terlalu terburu-buru dan gagal memanfaatkan peluang yang ada, tambahnya dengan nada frustrasi. Meski demikian, dia tetap bertekad untuk memperbaiki kekurangan timnya di pertandingan terakhir dan berharap mereka bisa tampil lebih solid. Kami akan memperbaiki kesalahan dan berharap tampil lebih baik di laga berikutnya, tegasnya. Dengan kekalahan ini, Yaman masih memiliki peluang untuk melaju ke perempat final, tetapi syaratnya sangat jelas. Mereka harus menang melawan Korea Selatan di pertandingan penentuan mereka.
Di sisi lain, Indonesia kini berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan setelah kemenangan 4-1 ini. Dengan satu kaki mereka sudah menginjakkan diri di perempat final jika mereka menang atas Afghanistan dalam pertandingan terakhir mereka. Sementara itu, pertandingan antara Yaman dan Korea Selatan akan menjadi drama penuh tensi, di mana kedua tim bersaing ketat untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Jika Yaman bisa mengalahkan Korea Selatan, mereka masih punya peluang untuk membalikan nasib dan melangkah lebih jauh. Berikan komentar kalian. Bukan kaleng-kaleng. Lolos ke Piala Dunia U17, Timnas Indonesia raih kemenangan spektakuler. Erick Thohir ungkap peran Presiden Prabowo Subianto yang ternyata punya pengaruh luar biasa. Bagaimana dukungan Presiden bisa membuat perbedaan besar ini? Simak semua berita lengkapnya hingga selesai. Panggung gemerlap Piala Dunia U17 2025 akhirnya terbuka lebar bagi Timnas Indonesia U17 dengan kemenangan spektakuler 4-1 atas Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah pada Senin 7 April 2025. Garuda Asia berhasil mengamankan tempat di perempat final Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Ini adalah pencapaian luar biasa yang tak hanya memukau para pendukung Indonesia, tetapi juga membuat dunia sepak bola tak bisa menahan decak kagum. Dengan hasil ini, Timnas U17 Indonesia berhasil meraih 6 poin dari 2 laga dan tak ada lagi yang bisa menghentikan mereka menuju babak selanjutnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang terlihat begitu bangga, langsung memberikan ucapan selamat kepada seluruh skuad Garuda Asia. Namun, yang membuat suasana semakin panas adalah pernyataan menarik dari Erick Thohir yang secara tegas menyebutkan bahwa salah satu kunci besar kesuksesan ini adalah dukungan luar biasa dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tanpa dukungan luar biasa dari berbagai pihak, terutama pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemenangan ini tak akan terwujud. Terima kasih atas segala dukungannya yang sangat berarti, kata Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Pujian tersebut tentu saja memicu gelombang reaksi di berbagai kalangan. Bagaimana tidak, dukungan yang diberikan oleh Prabowo Subianto bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga memberikan dorongan mental dan material yang krusial bagi timnas. Erick Thohir mengungkapkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari ofisial, pelatih Nova Arianto, pemain, hingga para supporter setia yang selalu memberikan energi positif bagi Garuda Asia. Tentu saja, ini bukanlah akhir dari perjalanan luar biasa Timnas U17 Indonesia. Mereka masih memiliki satu laga lagi melawan Afghanistan yang bisa menjadi batu loncatan untuk terus memperpanjang tren kemenangan mereka. Namun, yang pasti, keberhasilan Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 2025 akan tetap dikenang sebagai pencapaian besar yang melibatkan kerjasama luar biasa antara seluruh pihak termasuk pemerintah yang memberikan dukungan penuh di balik layar. Akankah Timnas U17 Indonesia terus menunjukkan dominasi mereka di panggung internasional? Berikan komentar kalian. Di luar dugaan, Vietnam berhasil tahan imbang Jepang dan Australia di Piala Asia U17 2025.
Cristiano Roland dapat pujian tak terduga dari timnas Vietnam. Ini alasan kemenangan tak terlihat mereka. Simak fakta rahasia keberhasilannya mendapat poin dari raksasa Asia. Vietnam U17 baru saja menciptakan kejutan yang menggemparkan. Tim asuhan Cristiano Roland berhasil mencuri 1 poin yang sangat berharga dengan bermain imbang 1-1 melawan Jepang pada Senin kemarin dalam laga Piala Asia U17 2025. Meski Jepang unggul lebih dulu melalui gol cepat Minato Yoshida pada menit ke-13, Vietnam tidak gentar dan terus berjuang keras untuk meraih hasil yang memuaskan. Roland memberikan pujian tinggi kepada pasukannya yang menunjukkan semangat juang luar biasa meskipun berada di bawah tekanan. Kami tahu melawan tim sekuat Jepang itu berat, mereka sangat konsisten sepanjang pertandingan. Tapi di babak kedua, kami melakukan perubahan dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan, ungkap Roland dengan penuh kebanggaan. Salah satu kunci sukses Vietnam dalam laga ini adalah keputusan Jitu memasukkan Tran Gia Bao, pemain tinggi besar yang membuat perbedaan. Kecepatan Tran yang luar biasa memungkinkan dia menyambar bola sebelum dijatuhkan oleh kiper Jepang, Ibuki Ejike, memberikan Vietnam kesempatan untuk meraih poin penting. Ini adalah kali kedua berturut-turut Tran dimasukkan dari bangku cadangan, dan Roland menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari strategi yang disepakati bersama oleh seluruh tim. Sepak bola itu tentang strategi. Dan para pemain tahu apa yang saya inginkan. Mereka percaya pada ide saya, tambah Roland, dengan semangat juang yang semakin membara. Dengan hasil imbang tersebut, Vietnam tetap membuka peluang untuk lolos ke perempat final, meskipun Jepang, yang sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab, tetap memimpin grup. Pelatih Jepang, Nozomi Hiroyama, menyayangkan hilangnya konsentrasi dari timnya, yang membuat mereka kehilangan 2 poin penting. Kami menguasai jalannya pertandingan, tetapi saat fokus hilang hanya sesaat, segalanya bisa berubah begitu cepat, ujar Hiroyama, menerima kenyataan pahit tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi pemain muda Jepang. Sekarang, pertandingan penentuan grup B semakin panas. Jepang akan bertemu Australia, sementara Vietnam akan menghadapi Uni Emirat Arab pada Kamis mendatang. Semua mata kini tertuju pada Vietnam, yang dengan taktik Jitu Roland membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sulit diprediksi. Apakah mereka bisa membuat kejutan lagi dan melangkah ke babak selanjutnya? Berikan komentar kalian.